Dadah. Sekarang kami sudah berada di kota Tegal. Kami ingin meliput diaspora etnis Tionghoa di kota Tegal. Inilah kelompok kami. Hai, nama saya Cibes. Saya dari D3 Bahasa Mandarin Unsut. Hai, nama saya Putri Dayatuti dari D3 Bahasa Mandarin. Nama saya Panda, saya dari D3 Bahasa Mandarin Unsut. Halo, nama saya Bella, saya dari D3 Bahasa Mandarin Unsut. Hai, nama saya Maulana, saya dari D3 Mandarin Unsut. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. 我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。She said where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Dadah. Sekarang kami sedang berada di rumah salah satu masyarakat keturunan Tionghoa yang masih melestarikan bela diri Wing Chun. Coba. Selamat siang, Om. Siang. Oh, nama saya Eco Prianto dari Selawi. Mau tanya-tanya boleh, Om? Boleh. Ya, mengapa Om masih mempelajari bela diri Wing Chun, Om? Karena Wing Chun itu olahraga yang praktis dan itu sangat berguna sekali untuk gerakan refleks. Karena Wing Chun itu pertahanan untuk menyerang, khususnya untuk pertarungan jarak pendek. Walaupun ini Wing Chun di daerah Selawi sama Tegal itu tidak booming, ini boomingnya di luar kota. Ya, karena saya sukalah, karena gerakannya, refleksnya itu. Nah, apa yang Om ketahui tentang bela diri Wing Chun? Kalau Wing Chun itu satu, khususnya di kekuatan tangan, refleks di gerakan tangan, dan itu khusus jarak pendek. Dan Wing Chun itu olahraga yang sangat disiplin dan juga menghormati yang lebih tua. Itulah, biarpun saya cuma penggemar Wing Chun, bukan saya mempelajari, tapi saya tahu Wing Chun itu termasuk peninggalan tradisional untuk Tionghoa Indonesia. Selain Wing Chun, budaya atau kesenian Cina yang dipelajari apa lagi, Om? Dulu waktu masih saya kecil itu barongsai ya. Cuma sekarang sudah berat badan tidak memungkinkan lagi buat gantian generasi penerusnya. Terus menurut Om, apakah setiap masyarakat keturunan Tionghoa wajib mempelajari kesenian atau budaya Cina? Nah, itu tergantung individunya. Kalau kita tergerak untuk melestarikan, jadi itu kita tidak bisa memaksakan, karena ini kan teknologi sudah macam-macam, sudah maju. Jadi itu tergantung individunya, tergantung orang tuanya juga mengarahkannya kemana. Nah, itu yang saya harapkan sih, pemuda-pemuda harus mengenali, harapan saya. Itu. Ya, terima kasih Om udah jawab pertanyaannya. Oke, sia-sia nih. Buket sih. Ini sebenarnya olahraganya perempuan,
asli olahraganya perempuan. Wing Chun itu olahraga perempuan. I want something that's not on hold. 见你留下自己的美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你。 Sekarang kita berada di Bom Cina. Bom Cina merupakan tempat masyarakat Tionghoa untuk memakamkan sanak saudaranya. Silakan Pupong perkenalkan diri. Aku namanya Tan Nenglau, bahasa daerah, bahasa Mandarinnya Chen Pai Fu. Kalau kita mau datang nanya-nanya boleh ya. Boleh, silakan. Sebagai masyarakat keturunan Tionghoa, kehidupan di era dahulu dan sekarang, apakah ada perubahan? Kalau ada itu perubahannya seperti apa? Ya banyak lah. Yang menyaloknya perubahannya sekarang lebih membaur, Itu terus apa lagi? Terus persebaran keturunan Tionghoa di Tegal dan daerah sekitarnya itu yang Pupong ketahui itu bagaimana? Yang aku ketahui biasanya kan pendatang itu dari Tegal, dulu turun ke bawah ke Papungan, kemudian sampai ke Serawi sampai Makassar. Itu pusatnya di Tegal. Terus mengapa Pupong masih mempertahankan menggunakan nama Mandarin, sedangkan banyak masyarakat Tionghoa yang sudah merubah nama mereka menjadi nama Indonesia? Aku mau berubah itu bingung. Seperti biasanya kalau orang Tionghoa, kalau orang Indonesia yang pribumi namanya tidak asli, pakai Jawa, pakainya ada bahasa Nur ada apa gitu ya. Jadi aku bingung mau tiru Jawa yang kuna apa mungkin Jawa yang pakai Nur ada apa ya. Pakai Barat ya kayaknya tidak pantas ya. Terus karena aku sesuai dengan namanya kalau pet putih, kalau macan aku pakai Barong Seto, tapi biar harus dicantumkan marganya dari Barong Seto Tan. Dan aku ngetikkan itu tidak ada yang kosongnya, tidak ada berarti tanpa Barong Seto Tan, berarti tidak ada Barong Seto. Jadi aku tidak mau, jadi aku menekankan sama pengadilan. Kalau aku tanya dihapus, aku jadi nama Indonesia. Kalau enggak, ya aku tetap pakai nama Mandarin. Ternyata boleh dihapus. Jadi aku pakai asli Seto, ya, nama Lele-Tan. Kalau biasanya kan untuk mengetahui turunan Tionghoa seperti Jawa Barat, Jackie Chan ya, Bruce Lee kan, ya, harganya diikutkan buat bahasa Indonesia. Di sini ya aku mau pakai apa? Ya, mau pakai Bang Tan sama. Ya, jadi aku mintanya tetap saja kalau mau jadi Indonesia ya Indonesia saja sudah. Gitu. Kemudian apa saja yang engkau ketahui tentang marga pada etnis Tionghoa di Indonesia? Wah, kalau marga aku tahu banyak sekali, apalagi kebumiannya ya. Wah, banyak itu ratusan. Kalau untuk daerah sini ya, kalau nilai ya kebanyakan marga itu marga Tan. Kebanyakan itu Chen, kalau orang dia bilang Chin. Marga Tan itu bisa dijelaskan gimana? Kalau marga Tan itu kan itu artinya nata, pamer, apa atur. Jadi itu secara filosofi itu berarti orang Magetan banyak kan bisa jadi mandor, nah, ya, jadi kepala, jadi
ya jadi guru-guru apa gitu loh, ya, kemarkatan. Terus sebagai masyarakat keturunan Tionghoa, adakah hal-hal yang masih ingin kamu lestarikan? Terus jika ada bisa disebutkan dan dijelaskan sedikit. Aku memang sebetulnya senang pelajaran Tionghoa. Dan dari kecil aku belajar itu, apalagi pernah dengar bahwa Nabi Muhammad SAW sabdanya, salah satu sabdanya, carilah ilmu sampai negeri Cina. Nah setelah aku nekuni bahasa Tionghoa, tapi sekolahnya waktu itu tidak ada, cuma ada sampai kelas 3 SD, akhirnya ke sekolah Indonesia. Nah, kalau beli obat-obatan Cina atau brosure, itu brosure tak pelajari melalui kamus, tapi harus ngerti cara nulisnya. Nah, lama-lama tambah tertarik, tambah ke sini, wah sepertinya tulisan Tionghoa itu seperti ciamsi ya. Jadi tulisan ini mengandung apa, mengandung bisa tahu, diketahui, artinya bisa diketahui. Biarpun bacanya tidak bisa, bacanya memang lain-lain, artinya bisa diketahui. Nah, akhirnya aku memperdalam. Aku senangnya memang tulisan pengobatan, terus bela diri. Terus pas bela diri itu kamu mengajarkan juga nggak buat keturunan? Aku ngajarkan untuk semua, jadi aku nggak pilih-pilih itu orang pribumi, orang apa, terus enggak itu kaya itu miskin, pokoknya yang mau belajar ya tak ajari. Mana aku lebih senang sama ini orang bajingan ya, sama aku belajar tak ajari biar jadi bajingan yang hebat ya gitu ya. Hanya yang nggak belajar ya biar dibajingi, salah sendiri udah belajar gitu. Dari sistemnya yang belajar aku biar terkenal gitu ya. Dari dia belajar kan mencangkul ya. Nah, biar mencangkul kan nanti bisa panen ya, biar nikmati panennya gitu loh. Nah. Terus pandangan kamu tentang masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Tegal itu bagaimana? Kalau lihat ya, sekarang kalau lebih baik, lebih membaur. Nah, sudah ada ini Jawa, ini Tionghoa itu membaur. Apalagi memang ajaran Tionghoa itu kalau ada perayaan saja, ya biar orang pribumi, orang Arab, orang apa, biar agama lain. Kalau ikut situ, ya makan bersama, apa bersama enggak. Oh kamu orang pribumi, oh kamu orang Arab, oh kamu orang Islam, oh kamu orang apa, enggak. Ya sama-sama gitu loh. Ya. Oke, makasih ya Bu Pong ya waktunya ya. Iya. Kamu bukan syaratnya aku nggak mungkin nangis sini nih, pakainya ini. Kita aku pakai ini masuk. Satu tangan. Nah kalau udah sempat gini ya 2 fungsi lah bisa. Ini. Terus biara Tionghoa itu udah di monitor, ini nempel. Ini kalau kamu juga nempel gini, aku tuh kamu nyerang lagi ya. Oleh ini ya. Nah, jadi naik ke atas ya. Ini tahu itu. Jadi kalau di kuku mana orang karate dulu. Woi, nah, kamu karate ya. Kasih ya, kaki pukul loh, gitu ya. Itu dia, aku nanti jadi ini dia bingung. Orang kalau ini orang pindah gini, bisa dia, bisa itu. Kalau orang Tionghoa bisa lagi, dia bisa lagi itu. Dia bisa menggali kebudayaan Tionghoa. Dan nunggu ada orang Tionghoa bisa bahasa Indonesia, nah dia terjemahkan. Aku beli terjemahannya, beli ini. Jadi memperdalamnya gini. 山脚下花正开，什么样的节奏是最呀最摇摆？什么样的歌声才是最开怀？弯弯的河水。
风，让爱卷走所有的尘埃。你是我心中最美的云彩，这段美就让你留下来，永远都唱着最炫的民族风，是整片天空最美的姿态。你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来，悠悠地唱着最炫的民族风，让爱卷走所有的尘埃。 Penyebaran etnis Tionghoa di Tegal itu mungkin sudah ada sejak zaman VOC. Nah, itu tepatnya kapan? Mungkin itu dulu secara sporadis. Jadi tidak diketahui siapa awal-awalnya yang kemari. Namun setelah yang berdasarkan prasasti yang ada di Tek Haikyeong dan juga beberapa arsip yang dibaca dari Leiden, nah, kebetulan kita ada kenalan dan dia sering ke Leiden membaca arsip. Nah, kita telah membukukan sejarah dari kelenteng Tek Haikyeong ini bahwa setelah adanya perjanjian Giyanti itu sekitar tahun berarti 1755. Perjanjian Giyanti 1755 itu memecah Kerajaan Mataram menjadi dua, Ngayogyakarta dengan Surakarta. Jadi setelah pecah, jadi mereka ini Tegal yang waktu itu di bawah kekuasaan dari Mataram, akhirnya mereka karena ribut sendiri, maka Belanda VOC dalam hal ini menginjakkan kekuasaannya di Tegal, semakin kuat di Tegal. Nah, setelah adanya VOC menguasai daerah Tegal, VOC mengangkat kapiten-kapiten Tionghoa. Jadi pada waktu itu yang pasti sudah ada etnis Tionghoa, pemukiman etnis Tionghoa di Tegal. Nah, yang jelas itu kapiten yang pertama bernama Su Paiyuan atau Sopekguan, itu ngomong bahasa Hokkien, orang Hokkien dia menjadi kapiten yang pertama di kota Tegal. Nah, salah satu tugas kapiten yaitu mendirikan kelenteng. Nah, pada waktu itu tahun 1760, sekitar tahun 1760 berdiri kelenteng yang pertama di Tegal. Bentuknya tidak seperti ini, namanya juga bukan nama seperti ini, tetapi kelenteng tersebut bernama Cenjen Miao atau Cinjin Bio dalam bahasa Hokkien. Itu untuk didedikasikan menghormati kepada kepahlawanan tokoh yang bernama Kue Lakwa atau terkenal dengan nama Cehai Cenjen, maka kelentengnya disebut Cenjen Miao. Jadi awalnya mungkin sporadis ke sini 1-2 orang membentuk suatu pemukiman juga kita tidak mengerti. Nah, soalnya ini berkaitan erat dengan pendirian kelenteng. Karena ini pendirian kelenteng berarti di situ sudah ada bermukim orang-orang Tionghoa. Karena Belanda mengangkat kapiten di situ. Kapiten pertama Sopekguan itu tadi mendirikan kelenteng bernama Cenjen Miao. Lah Cenjen Miao sendiri didirikan untuk menghormati tokoh yang bernama Cehai Cenjen, Kue Lakwa. Nah, Kue Lakwa itu kemudian dipercaya menjadi dewa moksa di lautan Tegal. Tetau Jengcen di lautan Tegal. Jadi di antara Pehaian atau ini lautan utara Pantura di sini itu kelenteng-kelentengnya banyak didirikan untuk memuja dia. Lah siapa itu Koliukuan, siapa itu Kue Lakwa itu ini kita masih menyelidiki adanya beberapa versi. Saya sudah membukukan itu jadi ada 3 versi. Ada versi diantaranya versi ya tentunya mereka dari berbagai versi itu yang banyak dan sesuai dari cerita masyarakat yang turun-temurun. Nah, beliau salah satu tokoh yang melawan VOC sehabis pemberontakan atau
dulu disebut pemberontakan, tapi sekarang ini perlawanan orang-orang Tionghoa. Tahun 1740 dia orang Tionghoa dibantai di Batavia oleh gubernurnya waktu itu Adrian Wagner kalau nggak salah. Lah itu dibantai semua tahun 1740. Lah orang Tionghoa mengadakan perlawanan dengan penguasa Banten. Akhirnya menjadi perang pecinan itu semua. Itu lama 1740 sampai 1742 atau berapa itu, apa sekitar itu. Lah terakhir perang itu kemudian dengan ditangkapnya Shinsei atau Tan Panjang, ada Wi Ingtiak juga meninggal, ada semua akhirnya ini Kuelakwa terakhir kan ini dia percaya dia sebagai pedagang. Jadi pedagang yang dengan menggunakan kapal, maka dia sering bolak-balik sepanjang Pandora. Dia itu kemudian menjadi penghubung gerakan tersebut untuk komunikasi yang satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah akhirnya di mana dia menetap, dia memberikan pertolongan maupun dia memberikan banyak pelajaran kepada masyarakat yang dia singgahi. Maka masyarakat kemudian mengungkapkan rasa terima kasih kepada beliau atas jasa-jasa beliau mendirikan kelenteng. Di Jakarta itu Cinteyen sebelum kebakaran, itu di belakang ada ruang pemujaan untuk Cehai Cenden ini, Tek Hai Jinjin. Kemudian di Indramayu, Yen Cheng Miao, Yen Ching Miao, itu Anceng Bio di kelenteng Indramayu. Kemudian di Tiao Kaksi, Cao Jese di Cirebon, itu di Cirebon ada altar untuk pemujaan untuk beliau. Itu rupangnya, itu sensiangnya itu juga kuno semua. Dan kemudian Tegal, waktu itu namanya Cehai Miao, kemudian sekarang berganti menjadi Cehai Kong. Dan kemudian di Pekalongan, Pao Antien, Pekalongan dan Semarang Cehai Miao. Itu semuanya itu kelenteng-kelenteng kuno yang memuja beliau. Ya. Termasuk ini Tek Hai Kyong ini. Ya, pemujaan terhadap Cehai Cenden itu. Lah berarti pada waktu itu Cehai Cenden Kuo Liu Quan waktu itu datang ke Tegal, hidup di sini, dia sudah ada beberapa komunitas Tionghoa di sini. Nah, karena dia itu dipercaya sebagai orang yang punya kekuatan lebih, bahkan bisa muncul di 3 tempat secara bersamaan. Hal ini ditulis dalam buku riwayat Kota Semarang karangan Lim Tian Yu. Nah, itu tertera di situ. Lim Tian Yu menulis itu berdasarkan arsip Kongguan Semarang. Lah akhirnya ini Cehai Cenden kemudian Kuo Liu Quan dipercaya ke Tao Zhengxian, ke Tao Zhengzhen di lautan Tegal. Nah, maka pemujaan untuk beliau dipusatkan di Tegal. Nah, kelenteng untuk beliau dari Cehai Miao, karena keadaannya juga ini sudah rusak. Saat pada tahun 1837 Tao Guang Shijinian, Kaisar Tao Guang dari dinasti Qing, Tao Guang Shijinian itu kapiten Tegal pada waktu itu Tan Kun Huai. Nah, ini termasuk salah satu keturunan dari Kapiten Tan Kun Huai. Ya, nah, Kapiten Tan Kun Huai kemudian merenovasi dari kelenteng Cenden Miao itu yang rusak, kemudian dirubah menjadi bangunan yang sekarang kita lihat ini. Karena bentuknya lebih besar dan lebih megah, dia datangkan tukang-tukang dari Tiongkok. Akhirnya nama Cenden Miao diubah menjadi Cehai Kong, dan itu digunakan sampai sekarang. Jadi 1837 kelenteng ini Tek Hai Kyong yang dianggap nama Tek Hai Kyong itu Cehai Kong sehingga sekarang. Nah itu jadi perkembangan komunitas Tionghoa di Tegal dan juga kelenteng. Lah pada waktu itu banyak sekali perhimpunan Tionghoa di Tegal. Yang Tegal itu ada 2 perhimpunan yang besar untuk masyarakat Tionghoa. Yang pertama THK, yaitu ini pakai bahasa Hokkien karena mayoritas dari Hokkien, itu Tek Hai Kyong, THK, dan satu THHK, Tionghoa Huekuan. Nah, Tionghoa Huekuan Tegal berdiri tahun 1906.
itu lumayan tua juga, kemarin ulang tahun ke-100 pada waktu itu. Nah ini jadi 1906 itu berdiri THHK. Jadi ada 2 kumpulan. Nah kemudian ada kumpulan kecil-kecil lain, ada Hohab, Sanban Hin, kemudian Hin Gisun, semua ada. Lah setelah Jepang masuk ke Tegal, menguasai Indonesia dan masuk ke kota Tegal, itu ada peraturan dari pemerintah Jepang bahwa semua kumpulan Tionghoa harus bubar, menjadi berfusi menjadi satu. Hanya boleh ada satu perkumpulan Tionghoa. Maka itu semua ada Hohab, Sanban Hin, Jemehui, Funihui, semua yang ada di Tegal bubar semua. Jadi menggabung jadi satu menjadi namanya Kakyosokai. Kalau nggak salah Kakyosokai itu Chungpo Jenhui kalau nggak salah. Ya, apa Huajiao Chunghui, Huajiao Chunghui itu. Jadi itu namanya Kakyosokai, jadi satu. Nah ini malah menjadi suatu kebaikan juga bagi kumpulan masyarakat di Tionghoa di Tegal. Jadi yang sepecah-pecah bergabung menjadi satu. Aset yang dulunya banyak akhirnya gabung jadi satu. Ya, jadi ada 2 aset, satu THHK yang menangani sekolahan dan juga ada Afdelin B-nya, Ravenis itu jadi pemakaman. Ya, jadi ini urusannya THHK dan Tek Haikyong yang urusan ini keagamaannya. Ada 2. Nah, terus itu berlanjut hingga zaman setelah 65 tahun 65 itu tradisi Tionghoa dibekukan, kemudian semua THHK bubar, akhirnya hanya ada satu yaitu Tek Haikyong yang tetap hanya ritus-ritus keagamaan saja. Nah, untuk melindungi aset-aset ini banyak, juga termasuk kelentengnya, akhirnya dibentuk suatu yayasan oleh masyarakat Tionghoa Tegal pada waktu itu membentuk suatu yayasan yang disebut Yayasan Tridharma Tegal. Dan ini yayasan ini tidak berafiliasi dengan Tridharma yang lain. Jadi dalam tanda kutip Yayasan Tridharma Tegal di Tegal. Jadi disingkat YTDT. Nah itu Yayasan Tridharma itu mengacu bahwa ini Tridharma ini bukan Tridharma Sanjiao atau 3 agama, tetapi Dharma kepada Tuhan, Dharma kepada nusa dan bangsa, dan Dharma kepada masyarakat. Nah ini jadi Tridharma Tegal. Ini X dulu THK, ini Tek Haikyong dan THHK sekarang bergabung menjadi Yayasan Tridharma Tegal. Nah ini yang kumpulan Tionghoa Tegal yang terus berlanjut hingga sekarang ini. Ya ini Yayasan Tridharma. Kelenteng sendiri di Tegal berada di bawah naungan Yayasan Tridharma.